Memang sekarang saya tidak bilang itu beres. Yang saya bilang sekarang pena. Sekarang tidak pena. Pak, tolong tanda tangan Pak. Oh bisa. Saya baru ini. Kalau saya begini ada mana nih? Karena saya rindu dengan suasana pondok yang saya tinggalkan 2001. Mungkin di antara kalian ada yang belum lahir. Ada ya? Tapi mungkin ada kakak-kakak kalian yang sebaya dengan saya, cuman tak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah saya hadir malam hari ini di sini. Kalian kalau mau sekolah ke atas, tidak di sini sekolahnya. Kalau mau belanja baru ke atas ya. Iya, ke koperasi ya. Koperasi malam buka sampai jam berapa? Jam 10 malam. Oh masih bisa. Nanti saya shopping nanti di situ. Nanti ikut sama saya 2 orang ke atas ya. Saya yang bayar. Gue kalian yang bayar. Besok gantian kalian begitu pula. Nah, nanti 2 orang kan laki-lakinya. Jauh ini ke atas berjalan. Tidak kan? Nggak capek kan? Air ini jalannya ke atas sana lagi. Sumber air ini ada di atas sana. Kerja saya tukang ngurus selang kalau bocor. Upahnya Pak Ustadz, saya nggak bayar SPP. Itulah upah saya dulu ketika saya ngurus selang air ini. Maka saya tadi bingung. Saya tanya Ustadz Bustama, mana itu Limatok itu? Inilah Ustadz. Inilah dia bang yang dulu dari Limatok itu. Saya tidak terbayang begini bentuknya. Apalagi saya datang malam hari tadi. Masya Allah luar biasa. Cuman ada rasa bahagia saya hadir malam hari ini. Tadi ada salah seorang berdiri di samping saya. Apa katanya, Ustaz, abang boleh jadi imam. Saya bilang, saya tak berhak jadi imam di sini. Saya dulu penghafal Quran. Sekarang lebih dari 30 juz yang saya hafal imam. Tapi udah juz buah-buahan, bukan juz Al-Quran. Nah, itu saya hadir di sini. Alhamdulillah. Dan kemudian memang orang yang baru datang ke sebuah tempat itu tidak berhak menjadi imam kalau ada imam tetap di tempat itu. Karena kita tidak tahu kebiasaan orang setempat. Apakah mereka pakai kunut, apakah mereka tidak pakai kunut, kita kan beda-beda. Makanya kalau kita pendatang baru di sebuah tempat, jangan paksakan kita untuk tampil ke depan. Sebab belum tentu selera kita sama dengan selera orang di belakang. Jadi siapa yang datang, ini ada murid baru dari ya. Ada yang murid baru masuk, kata, ini mana orang Pak RT? Banggakan, jangan kalian bersedih. Hari ini kalian boleh di desa, tapi tetap katakan saya orang kota bro. Walaupun kota Bondar, kota Pare. Kota Bondar. Kita satu kecamatan, Berokan Hilir. Perempuan ada? Tidak ada ya? Yang orang provinsi Riau, coba bilang. Ada orang provinsi Riau. Dari Mahato, Kota Bulu. Bukan? Dari? Kota Pare. Kandis. Kami ada di situ itu alumni ketiga kalau nggak salah. Anak bang apa itu? Anak bang siapa namanya Mas Muka? Oh, anak bang kami. Itu. Ambil di Rambe. Bukan. Bang Musa. Ada Syafiza bercadar. Ustaz itu mana si Musa ya? Berarti mamamu si Intan Permata. Saya tidak sebutkan namanya. Saya hanya membuat sinonimnya saja. Kalau saya sebutkan nama aslinya nanti tahu kan mamamu. Mamamu kawan sekolah saya. Mamamu kawan sekolah saya di pesantren ini. Tapi beda kami, saya dan dia cuma satu. Saya juara umum, dia tak pernah juara. Beda kami itu saja. Saya selalu juara di sini, kita pernah juara. Nanti ketemu orang tuamu, saya pernah berdakwah di kampungmu. Di Kandis, bukan Kandis, orang Kampar nih. Bukan kecamatan, bukan Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar, ini bukan dari, memang masuknya dari Kandis, tapi mereka sudah berada di Kabupaten Kampar. Kampar itu luar biasa. Sekarang lagi dibangun di sana. Kebetulan ada kawan saya di sana di pondok pesantrennya, dia buka. Kemudian banyak santrinya sampai ke luar negeri dan binaan Al-Quran. Hafal Quran itu ya. Apalagi yang orang Rokan Hilir. Mumpung saya tinggal di Rokan Hilir, saya punya prinsip cuma satu. Khairun nas anfa'ulin nas. Manusia yang baik itu bukan kalau dia pangkatnya tinggi-tinggi. Manusia yang baik itu kalau uangnya banyak. Manusia yang baik itu bukan kalau dia punya tenaga yang kuat. Tapi manusia yang baik itu apa yang dia miliki bermanfaat untuk orang lain. Saya siap mewakafkan apa yang saya miliki untuk kalian di jalan Allah ini.
Kenapa? Saya dulu kepingin sekolah ke luar negeri. Nggak ada yang bilang begitu ke saya. Jadi ketika ada orang sekarang menyampaikan berita itu ke saya, segala macam cara saya buat. Ada di sini Khairul Azhar Karim Tanjung pakai S, Ginting pakai S. Khairul Azhar. Ada orang? Ke atas barusan tadi. Di sini tinggal Ustaz. Cuma tinggal di sini. Iya, ke atas tadi lagi. Saya urus kemarin, urus paspor. Saya bawa dia ke pantai. Apa katanya? Baru ini aku sampai ke pantai. Baru ini aku menengok laut, katanya. Di balik pulau ini itulah Malaysia, saya bilang, Malaka. Saya bawa, karena kalau ngurus saya bantu. Kalau orang Riau, saya bantu ngurusnya. Kurang duitmu saya tambahi. Punya banyak. Harus berusaha ini. Saya dulu tidak ada seperti itu. Saya dulu kampung saya Kuala Wangka. Kuala Wangka saya datang kemari. Waktu itu tahun saya sudah lupa, tamat SD menganggur setahun. Kemudian saya masuk kemari. Tak punya kawan, tak punya keluarga. Berangkat kemari itu. Cuma di sini banyak keluarga saya. Al-Mudir itu tutur unggah saya. Mama ayah saya dengan Mama Al-Mudir adik-beradik. Nah, saya datang ke pesantren ini. Saya belum pandai sama Dewi. Kuala Bangka itu bahasa pesisir. Oh, enggak kemana kamu? Oh, enggak ke sana. Datang saya kemari, dia jauh. Ini apa lagi bilang kawannya agak ini. Sekarang saya tinggal di Provinsi Riau, Kabupaten Bukan Hilir. Bahasanya bahasa Melayu. Apa kau bahas di Manuang, di Sanon. Nah, itu beda. Jadi saya banyak merantau, saya banyak menguasai bahasa. Ada gunanya. Orang tidak tahu saya sebenarnya suku apa. Tidak tahu, kebetulan di jajah saya tak ada marga. Tak ada marga di jajah saya ini. Ketemu orang Jawa, bahasa Jawa, ada ngaji. Bahasa Jawa, ada nurnu, ada ngapain, ada lagi. Sampai orang Jawa kan? Ketemu orang Malaysia, bahasa Melayu. Ketemu orang Mandai, orang Mandai, ketemu orang Toba, saya bahasa Toba. Ketemu orang Arab, saya bahasa Arab. Ustaz Ustamam sudah kuliah di Kairo, sudah berangkat ke Saudi, tapi lebih sering saya lagi. Ilmu itu mahal. Ingat pesan Ustaz tadi ya, ilmu itu mahal. Kalau bukan karena itu mahal, kalau bukan karena ilmu mahal, Umar tidak akan mengatakan siapa yang sanggup mengajariku satu huruf Al-Quran, kuwakafkan diriku untuknya. Itulah Umar. Padahal Umar itu calon khalifah. Dia berani berkata, siapa yang sanggup mengajariku satu huruf Al-Quran, akan kuwakafkan diriku untuknya. Artinya apa? Ilmu itu mahal. Di manalah buktinya mahal Ustaz? Coba kau berdiri ceramah di sini 2 jam, tidak perlu membayar koin. Paling tepuk tangan orang kalau kacil ceramah awak ya. Aku dah kurasakan ilmu itu mahal. Ustaz, Assalamualaikum. Ini Ustaz Guntur ya. Di suatu ceramah di mana? Di PTPN sekian. Kadang di Cepron. Kapan? Malam sekian. Saya tengok dulu jadwal. Cek. Saya datang naik mobil. Kalau naik sepeda motor, kecil bayarannya. Saya datang naik mobil ke sini. Saya ceramah. Saya mulai dengan Assalamualaikum, saya tutup dengan Waalaikumsalam. Selesai pulang. Salam orang, ini uang minyak kata dia. Tak apa, saya bilang. Ilmu itu mahal. Saya lagi duduk santai di telepon abang saya. Urus jamaah, urus perjalanan. Saya buka travel umroh. Kami buka perjalanan, biro perjalanan Indonesia Saudi Arabia. Berangkat saya bolak-balik ke Mekah. Bayar Ustaz, enggak gratis. Dikasih lagi uang sakunya. Dari mana Ustaz dapat pendidikan itu semua? Dari sini. Kenapa Ustaz bilang ilmu yang Ustaz miliki sekarang berasal dari logu? Saya berani menjamin, kalau adik saya bawa sekarang Ustaz Jamaluddin, dia masih kuliah di Pekanbaru, sarjana syariah Islam, Winsus Riau. Saya ilmu yang saya miliki asli produk Darussalam. Kenapa? S1 saya ada 2, sarjana ekonomi manajemen dan sarjana pendidikan biologi. Mana ada ilmu dari biologi? Kemana ada ilmu ceramah biologi? Yang saya belajar ceramah di sini. Murid pertama dibuatkan Al-Mudir. Tidak, itu saya dulu. Durasinya 5 menit. Masih saya ingat judul ceramahnya, Ziarah Kubur. Itu kan judul ceramah, Ziarah Kubur. Saya hafal itu ceramah itu dalam waktu 1 jam. Saya coba. Di depan Al-Mudir, boleh tanya beliau, ceramah. Gimana udah? Belum mantap. Bisa mana? Tampillah saya ke depan, di depan orang perwiraan. Makin saya pegang mikrofon ini makin kuat. Kata orang kalau goyang kau ceramah lipat ujung jari kakimu. Saya lipat ujung jari kaki, kain hampir seluncur. Untuk podiumnya tinggi. Tapi itu dulu.
Dulu tinggal semua itu. Sekarang biasa aja. Mau dia Kapolres, mau dia gubernur, mau dia bupati, biasa aja. Orang dia manusia, saya manusia, Pak. Apa takutnya? Saya baru kemarin berangkat ke kantor bupati juga. Tunggu di kantor bupati itu, ada kafe sebelahnya gitu, kantin. Sampai dia di situ itu di coffee shop, tunggu nanti orang datang menjumpai itu. Saya bukan satu kabupaten dengan dia, dia bukan hulu, saya bukan hilir. Duduk di situ, nanti orang datang jumpai kau. Apa kata Suhairun? Susuh pula hati-hati bang. Baru banyak aku bilang. Anda tengok ada masih jalan, ada pejabat. Baru ketemu dia dengan bupatinya. Padahal dia bupatinya bukan bupati saya itu. Bupati dia bukan hulu, saya bukan hilir. Alhamdulillah. Kita harus bisa seperti itu. Ada kan ada pepatah kan, jadilah tuan di negeri sendiri. Saya punya prinsip, saya bukan itu. Saya tidak suka dengan pepatah yang jujur aja. Kalau orang bilang jadilah tuan di negeri sendiri, kalau saya tidak, jadilah tuan di rantau orang. Saya harus seperti itu. Macam mana orang supaya dengar omongan kita tinggal di rantau orang. Itu. Jadi prinsip saya hidup seperti itu. Jadi kalian yang tinggal di sini, santri-santri di sini, ini kan tempat penghafal Al-Quran, kan? Penghafal Al-Quran luar biasa. Zaman kami tak ada begini. Zaman kami tak ada begini. Mau tempat menghafal Quran apa nggak ada. Yang hafal di pondok masing-masing. Tahu kantin yang di depan perpustakaan? Itulah pondok saya dulu. Disitulah pondok saya dulu itu. Di bawahnya itu ada mesin. Dulu masih engkol. Sekarang udah pakai listrik. Sekarang itu, masya Allah, tinggal cetek hidup kan? Udah lantai udah pakai keramik. Hai na jodoh, pakai batu, pakai apa duduk begini. Alhamdulillah saya datang tadi udah pakai lantai keramik, bagus. Kalau udah di luar kita, di barat kata orang, biarlah kambing di kampung sendiri ya. Tapi biar banteng di negeri orang itu nggak paten. Ini nggak guna. Begitu pergi dia ke Poken pulang, tak dikasih mamanya ongkos naik motor melaju. Ini dia mas sekolah dia, mau sekolah. Kata dia Roma. Jangan gampang meraja. Ingat yang saya bilang tadi itu kan, manusia yang baik itu apa yang dia miliki bermanfaat untuk orang yang ada di sekitarnya. Kalian sekarang manfaat kalian untuk siapa? Untuk ayah makmu. Yang kalian miliki sekarang apa manfaatnya untuk ayah ibumu? Bahagiakan mereka dengan kemampuan. Pulang kau ke kampung, apa kata orang kampung? Menengok anak si Polan, besok ku masukkanlah anak ke orang merah. Ternyata mantap setelah masuk Darussalam. Jangan gara-gara sifatmu pulang kau ke kampung, orang lain tak jadi masuk pesantren. Orang tu bila pesantren itu tumbayat, benada, kata orang tak ada orang yang masuk wajib. Makanya tunjukkan macam imam kita dari itu kan. Imam dia lembut suaranya. Ini solat ini tergantung imamnya sebenarnya. Kalau imamnya enak-enak makmumnya. Aku makanya tak mau pulang salah sebabnya ada 3. Satu, tak banyak hafal Quran. Yang kedua, di sini banyak sainganku. Ini banyak penghafal Quran. Yang ketiga, suaraku 10 suaraku dia 100. Itulah kira-kira. Jadi makanya kita harus menyadari kemampuan kita ya. Karena pesan Ustaz tadi itu, apa yang kita miliki harus bermanfaat untuk orang lain. Itu aja. Kita punya ilmu, manfaatkan yang kita miliki ilmu untuk orang lain. Kita punya pangkat dan jabatan, manfaatkan jabatan kita untuk orang lain. Kita punya kendaraan, manfaatkan kendaraan kita berguna untuk orang lain. Itu. Jadi kalian manfaatkan apa yang kalian miliki untuk kedua ayah bundamu. Bahagiakan mereka. Bahagiakan mereka. Saya dulu pertama datang kemarin cuma saya sendiri ke pesantren ini. Alhamdulillah. Saya udah lama dengar cerita Wadil Quro. Wadil Quro kan? Lama saya dengar cerita ini. Tapi di mana letaknya ini? Bayangan saya tadi arah ke sebelah sana. Ternyata ada di sebelah sini, di sebelah kanan dari masjid kita kan, masuk ke pesantren ini, berputar dari ujung Ustaz Umaruddin. Ustaz Umaruddin itu dulu adik jauh di bawah saya. Almarhum abang dia, kalau kalian ke bawah sana ada kuburan gandeng, nenek saya saat itu, di atas ada kuburan anak muda meninggal, itu sebaya dengan saya. Namanya Muhammad Ridho Ritonga. Jatuh gara-gara makoja hijau. Inilah kawan yang mengkojarnya itu. Di bawah rawa-rawa inilah dapat kali hijau itu. Alhamdulillah dulu masih hutannya belantara betul. Sekarang jalan sudah mulus, mobil sudah tersedia. Ada lagi yang tinggal saya di asrama kan, yang bayar makan katanya ada ya. Saya bilang kan bayar makan. Ini di pangani penado kuhul. Kuhulan di pangani. Saya di sini ngomong pak kata orang. Saya menceritakan di seberang itu depan rumah Ustaz Salahuddin, saya di situ mencangkul 1 rantai 5.000 rupiah upah membali.
Itulah kerja saya dulu itu. Kenapa? Menderes saya 2 hari, dipecat Ustaz Anwar. Dipecat Ustaz Haji, aku menderes 2 hari. Gara-gara apa? Masih tak kulit di gota sekali ngejok mati hasilnya ada. Bukan saya pandai menderes, tapi karena modal nekat, malu lo menderes, malu malah berirannya. Padahal di sini masih aja. 2 hari mana pecat. Itu apa namanya? Berluan ini. Berbuat oh ada nenek tadi memang di sini. Garis jadul, garis zaman dulu. Garis jadul. Dulu kan kita dulu. Dulu kalau dia tersenyum, masya Allah. Sekarang aja dia tersenyum dia sudah kawan yang mana. Makanya syukurlah kalian tinggal di sini ya. Biar aja, ya Allah ya Tuhan, biar aku di sini Allah 6 tahun. Biar aku di sini Allah seperti ini. Biarlah kau uji aku di 6 tahun ini ya Allah. Itu saya dulu gitu, biar aku menderita 6 tahun di bumi ini, tapi satu saat akan ku genggam bumi ini. Itu prinsip saya dulu tamat dari pesantren ini. Di lomba minyak panas air baru nani manuat manako ada bergerak air Lacat. isi mau bambu kucu ada pahat iwoda isi nggak sibat dari tempat penjual. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah itu aku naja maut tu be pahat iwoda capek nade. Lo tamat. Alhamdulillah. Memang sekarang saya tidak dengan itu beres. Saya dengan sekarang pernah. Dengan sekarang tidak pernah. Pak, tolong tanda tangan Pak katanya. Oh bisa, saya baru ini. Kalau saya baru ini ada mana nih? Itu baru kesepakatan kan kontraknya berapa nih? Oh ini ada Pak begini nih. Iya, tahu saya. Tapi kenapa pengen macam? Begitu bilang sekian Ustaz. Oh sama. Kan pemerintah. Itulah hidup ini. Dulu sulit betul menghadapi dunia ini. Sekarang kita rasa mudah. Karena apa? Saya beri terus saja. Barokah guru-guru kita itu. Barokah guru-guru kita itu. Ini istri utama adik saya. Kita datang ke rumah itu, masya Allah. Datang ke rumah itu pun luar biasa. Aku mau honok, ada mau bawa seluruhnya. Ku tengok dia bagaimana sukses membina Al-Quran datang ke diri kita. Beliau malik di puasa begitu. Kau dia tahan di sini kan? Dari Pulau Jawa dia hijrah kemarin. Sanggup dia hidup di tengah-tengah hutan ini. Masa kita yang cuma 6 tahun gak sanggup? Persulitnya. Kalau menengok orang berhasil, tengok bagaimana dia sama. Kalau telah hidup, sebenarnya sama. Makanya tadi saya tengok di sini, saya tengok wajah-wajahnya. Ini kan calon-calon pengisor kan ya. Kuliah itu betul-betul nanti. Kuliah ada yang ke luar negeri, tak tahu macam mana. Kita ini jadi presiden nanti kan. Jadi dia camat. Kalau camat sudah pasti mati dengan dorong. Kalau mati semua jadi ini. Cuma ingat harus punya, kita harus punya. Apalah yang harus kita tampilkan tamat aku dari pesantren ini. Harus begitu. Aku dulu tes menghafal Al-Quran dapat, tapi tak banyak. Tes dulu menghafal hadis, berlupa-lupa riwayatnya. Tapi apa yang saya bisa? Aku suara aku agak besar. Belajar lagi dari dunia aku. Alhamdulillah. Sekarang saya berdakwah. Kalau bulan Mi'raj itu saya jarang di rumah. Bulan Maulid saya jarang di rumah. Keliling. Karena ke Sumatera Utara, karena ke Riau. Saya bahkan pernah diundang sampai arah perbatasan Medan, sampai Karagam. Banyak lagi Jawa, nggak banyak. Kalau berikan Innova hampir cukup. Nah, itulah bulan itu kita. Ini bukan takabur, ngasih tahu aja. Kalau ilmu mahal, ini mudah. Makanya harus bisa, harus punya prinsip. Ya, makanya syukuri ya tinggal di kampung ini. Kalau kita orang Kota Paret, mana itu tangan balik itu, perlu nampak bukan? 1, 2, ini yang lagi. Saya tantang, kau sudah apa? Kelas 1 MTS, kamu? Oke. Sama. Saya tantang kamu yang 6 tahun ke depan. Saya tunggu kalian punya ijazah tamat dari sini, kuliah ke luar negeri. Saya yang menjanjikan. Jadi saya buka tantangannya. Karena sama dengan saya, sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Khairul ajar kalian gitu, orang berusaha saya berjuangkan. Apalah kalian orang apa? Kalau bahasa aku sampai sekarang kecil. Nah ini, makanya harus bisa kalian ini. Orang dari Provinsi Riau. Kan sesuatu tahu Ustaz bagaimana? Doakan. Orang-orang di sekitar kita. Pasti banyak, yakinlah. Kalau Al-Quran di kepala kita, Al-Quran kita jaga, banyak orang yang akan menjaga kita. Banyak orang menjaga kita. Macam luar biasa. Saya kadang-kadang dulu Ustaz, nanti berangkat ya ke Mekah, dampingi jamaah.
Kenapa harus saya? Jamaah tak mau berangkat kalau ada ustaz yang mendampingi. Berangkat saya ke Mekah Madinah. Bukan yang pandai-pandai kali saya bahasa Arab. Masih pandai lagi sekolah daripada bahasa Arab. Kau masih pati. Masih pandai dia dari saya bahasa Arab. Cuma saya di sana lain. Kalau kira-kira orang Arab itu tak mampu, kita mandiri. Kam saman hal. Berapa harga ini? Tak apa katanya. Aku bilang, saya dia. Yang saya bawa orang Aceh. Itulah ilmu itu. Kalau saya tanya dengan pakai bahasa Indonesia, orang Aceh akan mengerti kalau saya tak pandai bahasa Arab. Saya pakai bahasa Mandailing. Di depan orang Arab, di depan orang Aceh. Orang Arab tak mengerti bahasa saya, orang Aceh akan bertanya, bahasa apa itu Ustaz? Hanya bahasa orang Arab dan saya tahu itu. Jamaah itu punya keyakinan, berarti Ustaz ini banyak tahu dia bahasa. Padahal bahasa sejauh itu. Itulah ilmu itu mahalnya itu. Itu trik itu mahalnya itu. Harus kalian puasa itu. Bahasa-bahasa biasa saya buat begini. Apalagi orang itu kan sesuatunya di masjid. Tadi dia mohon non itu. Mana pun? Apa yang kau bilang tadi? Cipakun mohon non. Tapi saya senyum ngomongnya. Saya ngomong begini sambil senyum. Orang itu kalau kita senyum dia akan tersenyum. Kenapa mereka senyum? Mereka. Padahal mau ponyor-nyaur bayu. Itu dia ponyor-nyaur. Jadi kalau ada teka-teki, dia mereka bisa ponyor-nyaur kalak tenang melok bayu imoka. Lain baca ini kenapa ya? Makanya harus bisa ya. Ilmu itu tidak. Jangan kalian pikir ilmu itu ada di bangku sekolah aja. Nah, di luar bangku sekolah banyak ilmu kalian dapat. Banyak. Di sini kalian belajar fikih, belajar kan? Belajar hadis, belajar ini. Setelah kalian turun nanti ke masyarakat, kalian akan berhadapan dengan pertanyaan yang tak pernah terlintas di kepalamu sama sekali. Tak pernah terlintas di kepalamu sama sekali. Di sini kalian belajar biasa saja. Masih ada tanya jawab agama. Kemudian dulu zaman kami ada itu. Malam apa itu? Pertanyaan tanya jawab tentang hukum agama. Dulu yang kami tanyakan biasa-biasa saja. Sekarang setelah saya turun ke masyarakat, bertanyalah orang, aku bukan pun menjawab. Tak masuk di akal pertanyaan itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Nama saya sekolah. Saya mau bertanya Ustaz. Dilarang bagi seorang laki-laki memakai sutra. Bersedekah, menerima sedekah itu apa namanya itu? Orang bersedekah kita terima apa hukumnya? Kan boleh kan? Kita menerima sedekah dari orang lain. Beda dengan taruhan. Kan mubah itu disedekahkan oleh orang lain. Kebetulan dia sedekahkan Ustaz kepadaku satu pakaian yang terbuat dari kain sutra yang tak ku tahu. Aku nggak tahu kalau itu kain sutra katanya. Tapi begitu aku habis sholat, kawan sebelahku ngomong, yang kau pakai ini kain sutra, bagaimana sholatmu? Pertanyaannya Ustaz, sahkah sholatku? Kan tak terbayang kalau nanya kain sutra kan? Tak terbayang kalian itu. Setelah kalian turun ke masyarakat nanti, baru kalian ketemu dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi makanya mumpung di sini, lahaplah Al-Quran di sepuas-puasnya. Belajar terus, jangan bosan. Saya harus bisa. Kenapa bang ini bisa? Dari pesantren kedua, ya asal. Ada yang jadi anggota DPR, ada yang jadi militer, ada yang jadi polisi, ada yang jadi pengacara. Banyak macamnya itu. Jangan, makanya gantungkan cita-citamu setinggi langit, namun berusaha untuk menggapai cita-cita itu. Jangan juga cita-cita tinggi tapi hidup. Ya Allah ya Tuhanku, berilah rezeki kepada Allah emas 1 kilogram, tapi tak mau kerja. Mana bukan yang sehari itu mati dia. Kalau kita tak mau bekerja, makanya prinsip orang Eropa, orang yang laborat, bekerja sambil berdoa, buat usaha baru berdoa kepada Allah. Hafal Quran itu, ya Allah, hari ini aku mulai menghafal Al-Quran, ya Allah, aku tidak mengharap karena Quran ini akan aku masuk surga. Aku juga tidak berdoa padamu, ya Allah, karena Al-Quran itu aku terhindar dari neraka. Kalau kita menghafal Al-Quran karena mengharap masuk surga semata, kita akan terfokus kepada hafalan, bahkan timbul hukumnya. Dan kalau kita berpikir aku akan menghafal Al-Quran supaya terhindar dari pintu neraka, maka kita akan terfokus kepada ritual bacaan saja. Jadi apa yang kita niatkan? Aku menghafal karenamu ya Allah, datang dari mulai Al-Quran, akan kuhafal, akan kudalami Allah, berikan keberkahan dalam hafalanku ini. Makanya orang mengucap salam, Assalamualaikum warahmatullah, tengok ujungnya, wabarakatuh. Mari dia bersalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tarik. Tetap ujungnya wabarakatuh, dan dicari berkah.
1000 kalau diberkahi Allah lebih baik daripada 1000 tapi kalau tidak diberkahi Allah. Contoh, kamu pernah nggak kerja? Mengomong ada yang ngomong. Ile kalak THR di rayo 100.000, mengomong gajinya 30.000. Ini dia jual bayar sekolah. Nah 100.000 kan? Nah hodok riba. Ini loh riba, tiba-tiba cair. Sementara kamu gajinya itu dijual konon, oh sayang. Artinya apa? Yang kita cari itu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kalian hafal itu yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hafal itu. Yakin aku menghafal karena Allah. Berilah keberkahan Allah dalam hafal itu. Nah, banyak oleh contoh-contoh orang-orang yang berhasil karena hafalan Al-Quran. Jadi kalau tanya Ustaz menyesal nggak sekolah di Lombok? Enggak. Setiap alumni datang ke pesantren ini apa kata itu? Aku menyesal di Lombok begini. Tidak apa. Aku tak menyesal sekolah di sini. Bahkan bangga saya sekolah di sini itu. Tak ada menyesal sekolah di sini itu. Karena tidak perlu saya ceritakan bagaimana sulih buka dan larangnya. Kalian dua orang gitu. Nah, Tuhan yang kata Ustaz dari situ, khairun nas anfa'ul nas. Manusia yang baik itu kalau dia bermanfaat untuk orang lain. Kalau kau nanti punya pangkat, gunakan pangkatmu untuk orang-orang di sekitarmu. Kalau punya rumah besar, gunakan rumahmu untuk menaungi orang-orang lain. Kalau kau punya ilmu, gunakan ilmumu untuk mengajari orang lain. Kalau engkau punya harta, gunakan hartamu untuk membahagiakan orang lain. Itulah baru dicatat kita sebagai orang yang baik. Terima kasih. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Sebagai abang, saya tamat dari sini 2001. Nama lengkap saya Muhammad Ali Guntur Harahap.